Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi kami mau tetap percaya. Kami tidak akan berpaling dari Engkau, sebab Engkaulah perisai, pelindung bagi kami. Engkaulah yang menjadikan kami senantiasa mampu melewati setiap keadaan, sebab Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami saatnya akan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semuanya. Biar kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu juga yang akan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Saya bingung pakai ini ngocok nggak ketok sudah. Kayak ada pakai kacamata, saya kan nggak pakai kacamata ya. Mohon maaf ya, saya lepas nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Ya, oke. Kita memasuki bulan yang baru. Sekaligus kita ini saat ini ibadah perdana new normal. Kenapa kita mengadakan ibadah new normal? Pada tanggal berapa saya lupa, pas saya sedang melayat di Wirun, di tempatnya almarhumah Pendeta Pungkas dari GPDI, depan Polsek Mojolaban. Kebetulan saya ketemu dengan Pak Pendeta Medi dan beberapa pendeta yang lain, ada Pak Yabat, ada Pak Daud Rebu dan lain-lain. Nah, saya jejer dengan Pak Medi Antopo, dia sampaikan, tanya pertama, sudah mulai ibadah? Saya jawab, setiap minggu ibadah. Loh, enggak gitu, maksudnya yang ibadah seperti reguler, maksudnya bukan yang online. Oh belum, saya bilang. Terus beliau sampaikan tanggal 18 yang lalu, 18 Agustus ketemu dengan Pak Camat. Sebelumnya ketemu dengan anggota Dewan di Sukoharjo, pulangnya ketemu dengan Pak Camat Mojolaban, bersama dengan Pak Prihadi dan Pak Medi, menyampaikan gimana nih nasib kita gitu istilahnya. Kapan gereja bisa mengadakan kembali ibadah? Sementara tetangga sudah boleh, kenapa kita belum gitu kan. Terus Pak Camat menyampaikan, mulai awal September silakan mulai adakan ibadah dengan protokol kesehatan. Saya boleh, Bu Pita tolong masker saya, nanti kalau saya nggak pakai salah lagi. Ya walaupun saya nggak pakai juga sih, nanti aja makanya. Ya, jadi beliau sampaikan intinya boleh diadakan dengan protokol kesehatan. Terus gimana prosedurnya? Apakah kami harus mengajukan permohonan segala macam? Beliau sampaikan tidak perlu. Sampaikan kepada gereja-gereja di Mojolaban sudah boleh dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi ibadah ini diadakan bukan wes nekat-nekatan enggak, tetapi kita juga mengikuti anjuran dari pemerintah, dalam hal ini Pak Camat Mojolaban. Ya, oke, mari kita akan buka Alkitab. Kita buka dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Temanya berdiri teguh di tengah badai. Bayangan badai itu seperti apa? Saya tadi sebetulnya sempat mau kasih satu klip tentang badai. Sebuah kapal yang diterjang ombak tinggi sekali. Dan kemarin ada info terbaru tahun 2013 kemarin ada gelombang tertinggi di dunia. Itu sampai 19 meter. Wah, ngeri sekali. Dikatakan sampai kurang lebih gedung lantai 6. Tinggi ombaknya itu tertinggi. Sebelumnya 18 meter ya. 19 meter, sebelumnya itu 18 sekian. Itu rekor terbaru. Jadi artinya kita mau bicara tentang badai yang terjadi. Badai itu bicara tentang masalah. Badai bisa bicara tentang keadaan yang tidak mengenakan seperti saat ini. Badai itu bisa juga menyangkut pribadi, secara pribadi aku lagi ngalami badai, bisa juga keluarga, bisa juga gereja, bisa juga bangsa Indonesia sendiri, bahkan saat ini dunia sedang mengalami badai yang namanya COVID-19. Oke, sebelumnya kita baca dulu Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia akan sama, ya saya ulangi, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jemaat dikasihi Tuhan, saya sampaikan tadi badai itu bisa melanda person pribadi, bisa melanda keluarga, bisa melanda juga bangsa, bahkan dunia. Nah, bicara tentang badai, kalau saat ini kita melihat COVID-19 adalah badai yang melanda seluruh dunia. Tetapi efek dari badai corona ini sesungguhnya boleh dikatakan multidimensi. Jadi tidak hanya bicara kesehatan, itu kan masalah kesehatan ya corona, tetapi pada kenyataannya itu merembet ke ekonomi, merembet juga ke keamanan, merembet ke termasuk dalam hal nanti akhirnya moral. Karena ibadah juga orang mengalami kesulitan, ya banyak hal yang lainnya. Tetapi hal yang pasti bahwa tidak hanya itu, bukan hanya ekonomi negara, tapi lebih kecil lagi sampai ke yang namanya keluarga. Keluarga juga mengalami goncangan, ada yang terpaksa dirumahkan, ada yang tidak bisa bekerja, ya keuangan mulai menipis, bahkan sudah nggak ada lagi. Ya, tetapi saya kemarin dengar kesaksian, tadi siang tepatnya. Ya, ada satu kesaksian satu orang, dia ini ya bukan orang Kristen, tetapi mengalami kondisi di mana nggak punya apa-apa lagi. Dia minta bantuan, bukan minta bantuan, maksudnya minta pinjaman saja nggak dapat. Ya, kesaksiannya saya nggak ikuti utuhnya, cuman saya ikut sinopsisnya atau rinciannya aja sebentar. Terus kemudian ada satu orang tetangganya yang orang Kristen. Itu dia sambati itu loh, nah aku tenan ranek tenan. Keluargaku ki serai somangan blas. Nek jenengan memang punya belas kasihan, ya sekali lagi saya nggak maksa jenengin njuk tulung. Saya pasti akan kembalikan. Tiba-tiba apa dikatakan? Oke, kami bisa bantu dengan kemampuan kami. Akhirnya apa? Dikasih sembako, dikasih makan keluarga tetangganya ini. Nggak usah dikembalikan. Wah, luar biasa. Ketika dengar tuh beneran ini, dia gemeteran sambil dia berkaca-kaca, dia menangis, dia pulang. Terus dia penasaran, Kristen bisa seperti itu. Artinya apa yang terjadi sesungguhnya? Singkat cerita, dia terima Yesus. Luar biasa kan? Gara-gara apa? Ada orang begitu baik membantu dia, bahkan gak minjemi. Pakai aja, gak apa-apa. Kalau untuk makan gak usah dikembalikan. Kamu minjem gue modal, beda cerita. Tapi gue mangan, pakai aja. Ya, aku duwene beras, aku duwene iki, ambil. Sungguh luar biasa saudara. Ternyata di tengah badai, tetap kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, nah, satu hal yang pasti juga, saudara kalau lihat badai, pernah ngalami badai daerah kita ya, ada angin ribut, ya bahkan pohon-pohon tumbang. Nah, memang badai itu menakutkan, badai itu mengerikan. Tetapi ada satu kepastian, badai pasti berlalu. Jadi tidak selama-lamanya badai itu ada, karena itu dalam kondisi sedang mengalami badai, entah itu badai prahara rumah tangga, entah itu badai ya termasuk corona ini, mungkin badai yang lain-lainnya. Saudara pun dikasih Tuhan, jangan buru-buru mengambil keputusan kalau engkau sendiri nggak yakin dengan apa yang kau mau putuskan. Sekali lagi, saat badai sedang gede-gede ini jangan buru-buru mengambil keputusannya, apalagi keputusan yang sangat-sangat menentukan. Hasil survei membuktikan di beberapa daerah, termasuk Semarang. Beberapa waktu yang lalu saya jadi salah satu narasumber di ngopi bareng ST Sangkakala. Kebetulan temanya keluarga di tengah pandemi. Saya cari data, saya menemukan di Semarang tingkat perceraian meningkat drastis di tengah pandemi. Kenapa perceraian terjadi? Ternyata hasil survei ditelusuri lagi, kenapa mereka kok sampai melakukan itu? Salah satu penyebab adalah ekonomi. Suami dirumahkan atau di PHK, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada makanan. Nah terus piye? Si istrinya ngoyak, golek gawean, golek ngendi di lockdown beberapa waktu yang lalu. Akhirnya terjadi gugatan. Dan saya juga melihat mungkin ada yang lihat juga di media sosial, di Facebook itu KUA
Bukan, pengadilan agama, maaf. Itu antri orang panjang sekali, pengen apa? Daftarkan gugatan cerai. Ya Tuhan, ngantri ini kayak sepur sampai di jalan-jalan, karena kan harus jaga jarak. Ya, jadi mereka mau mengajukan gugatan. Hati-hati, di tengah badai, jangan buru-buru mengambil keputusan. Aku mau ini, stop. Nah, terus harus bagaimana kalau kita menghadapi situasi itu? Nah, kita mesti tahu kembali kepada firman Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu seperti orang bangun rumah. Ya, dasarnya jelas, di atas batu yang kokoh. Jadi, kalau engkau dalam situasi mengalami badai, satu yang dipegang, badai pasti berlalu. Pegang itu. Yang kedua, pasti diberi kekuatan. Amin. Jadi, badai yang terjadi diizinkan oleh Tuhan atas hidup kita, itu bukan untuk menghancurkan kita. Tapi seringkali itu kayak badai ujian saja. Kalau engkau lulus, engkau akan naik tingkat, naik level. Jadi orang sekolah aja mau naik kelas ujian dulu. Ya, artinya ini sudah menguasai betul atau belum tuh materi yang disampaikan guru. Yesus guru kita, dia sampaikan firman Tuhan. Ya, terus sekarang pertanyaannya, sudahkah kita lulus dalam ujian itu? Karena kita tidak hanya diminta untuk ngerti dan tahu saja. Bukan pengetahuan. Tetapi lebih daripada itu. Praktek dalam kehidupan. Ayo, saya kini lagi orang dia apa-apa bingung. Kowe melayu ini ngendi? Ya, coba kita lihat dulu ya. Markus 4. Ayat yang ke-38-39. Khotbah saya juga dibatasi ini. Menurut aturan prosedur, jadi mohon maaf. Agak ngebut dikit. Markus 4 ayat 38-39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara dikasih Tuhan, walaupun kita percaya Tuhan Yesus, kita percaya disertai Tuhan Yesus, badai tidak otomatis jauh dari hidup kita. Murid-murid naik perahu, Yesus juga ikut. Bahkan akhirnya Yesus tidur di situ. Badai datang, air mulai masuk ke perahu. Kalau secara manusia betul, saya bayangin ngeri. Saya tadi juga sempat gara-gara mau nyari ini video nggak jadi ini, saya menemukan ada kapal yang ombaknya tinggi sekali, terabas, wah ngeri sekali. Saya bayangin, saya kini Mbak Parino mumbul-mumbul muntah-muntah. Saya melihat juga beberapa video tentang kapal di Indonesia, ya, di Bakahuni itu sampai jenenge truk jegur neng laut. Ya, saudara bisa lihat di YouTube banyak sekali itu cerita-cerita tentang badai yang sedang melanda. Ya, saya pernah perjalanan ke Bali waktu mau ada retreat di Bali. Naik mobil itu kebetulan ada sedikit badai, nggak gede sih sebetulnya, ombaknya agak tinggi aja. Jadi saya dengar suara krok, saya coba nengok ke bawah di itu truk-truk itu, ya ampun bisiro truk gesek-gesekan. Ngeri sekali. Ya ampun saya pegangan, Tuhan ini aku semabuk tenan diuncal-uncal kayak itu nggak terlalu tinggi itu. Ya, itu laut sana nggak terlalu tinggi. Ya, itu aja sudah mengerikan sekali. Nah, saat itu murid-murid juga mengalami itu. Anginnya piu masuk. Ya takut dong. Wah, ini tenggelam dia cuman. Ya, masalahnya yang saya dikritisi di sini adalah kenapa mereka berkata, Guru, engkau tidak boleh peduli kalau kita binasa. Nah itu loh. Sebetulnya mereka bisa berkata, Tuhan Yesus, kita dalam kondisi seperti ini, aku percaya. Nah, mungkin ya, saudara saya ini mengalami masalah jarang sekali. Ya mungkin setelah tahu kebenaran bisa saja. Saat mengalami badai, Tuhan, aku mau tetap percaya. Sekalipun badai sedang gede-gedenya. Aku percaya perhara yang besar ini akan berlalu. Aku percaya di dalam engkau. Harusnya gitu. Tetapi jarang. Kalau kita sedang mengalami pergumulan berat, sedang dalam masalah, yang terjadi kemudian apa? Sikil nabrak ceretnya jawabannya ngomongnya piye? Aduh biung, boke diceluk. Biung kan sembok toh? Ibu toh? Aduh biung. Loh, nyeluki biunge toh. Ya kan? Orang Jawa kan gitu. Kuwi jek rada apik. Jedeng. Mungsuhe kucing. Loh, ora usah bedake ceret karo guguk iki lho. Yo,
Kelihatannya gitu kan? Coba deh, ayo dicek masing-masing. Ketika kesandung, ketika kepleset, apa yang keluar dari mulut kita? Tongseng. Karena apa yang keluar dari mulut dari hati. Coba deh belajar dari hal kecil itu aja. Nah, saat mengalami badai yang besar, apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita bisa selamat? Yang pertama kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Murid-murid, oh Yesus di Buritan, datang pada Yesus. Mendekat kepada Yesus. Itu langkah pertama. Jangan cari strategi, oh baiknya begini. Nanti dulu. Coba dekatlah kepada Tuhan. Dan dengarkan. Mungkin ada perintah Tuhan. Atau justru Tuhan yang turun tangan. Bisa saja. Tuhan yang tiba-tiba turun tangan. Kayak seperti jadi ini ya. Diam, tenanglah. Tuhan turun tangan. Tapi tidak selalu begitu. Ingat, kita tidak bisa dikte Tuhan. Kita tidak bisa membatasi cara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan perintahkan. Contoh, masih ingat Naaman dan Gehazi? Ya, ketika datang ke Nabi Tuhan, harapannya apa? Nabi Tuhan akan datang, nanti akan mengangkat tangannya, menumpangkan ke bagian yang sakit. Itu harapannya gitu. Tetapi apa dikatakan? Nabi Tuhan berkata, pulanglah, mandilah di sungai Yordan itu 7 kali, maka engkau akan pulih. Loh, kadang-kadang Tuhan bisa saja memang ditumpangi tangan, tapi tidak selalu. Suruh pulang, mandi di sungai Yordan 7 kali, maka engkau sembuh. Awalnya nggak mau, terus dilingke sama ajudannya. Kalau Tuanku disuruh melakukan yang lebih daripada ini, bukankah Tuanku akan lakukan juga demi kesembuhan? Apa susahnya cuma mandi? Akhirnya oke deh, jegur tenang, terjadi mujizat. Bisa kan? Tidak selalu. Nanti Tuhan akan turun tangan langsung atau dengan pakai hambanya, tapi bisa juga. Ya, pokoknya banyak cara Tuhan. Makanya ketika ada badai, pertama mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, pegang apa yang dikatakan Tuhan. Pegangan, gondelan terhadap firman-Nya, supaya engkau tidak terlempar. Betul loh, pas badai itu ngeri. Saya pernah lihat badai di TV itu, sampai orang itu gak iso ngadeg. Ya, saking gedenya, motor itu katanya keseret-seret. Dan saya pernah ngalami. Posisi saya di Kidul Babrik, ya, di Kidul Gendengan, arah Tegalmati, tengah sawah. Ceritanya waktu itu angin badai luar biasa, saya mau ke selatan, nggak jadi, gara-gara saya lihat depan, wow putih, nggak ketok dalane. Angin kenceng, hujan lebat. Akhirnya saya memutuskan putar balik. Pas putar balik itu, ternyata depan saya juga mulai gitu, sehingga motor saya itu rasanya banyak kayak mumbul-mumbul gitu. Wow, ngeri sekali. Dan akhirnya saya bisa nerobos, puji Tuhan, sampai di kampung selamat. Andaikan itu dibiarkan mungkin iso katut beneran, karena anginnya kencang sekali. Yang kita butuhkan pada saat badai melanda, pertama mendekat, yang kedua pegang kebenaran firman-Nya. Apa kata firman Tuhan? Duduk diam dengarkan Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Jangan buru-buru mengambil keputusan. Jangan buru-buru melangkah kalau kita nggak tahu langkah itu menuju kemana. Doa. Kadang-kadang orang udah frustasi. Ya, frustasi karena apa? Keadaan Israel apa? Wes, timbangnya aku mati kelaparan. Ya podo itu, aku ramangan mati, aku jiko piti tanggoku konangan ya mati dikepru, ya wis lah. Saudara, itu keputusan bodoh. Badai pasti berlalu, dan badai yang diizinkan Tuhan itu tidak membawa kebinasaan asal kita pegang Dia. Amin. Termasuk corona. Saya yakin corona tidak membawa kebinasaan. Andaikan ada orang Kristen kena corona akhirnya meninggal, surga. Amin. Enggak membawa kebinasaan. Jangan kita jadi akhirnya gelap mata, menghalalkan segala cara. Ya, jangan sampai. Nah, terus berikutnya, pegang apa yang dikatakan Tuhan dan percayalah engkau pasti bisa keluar dari situ. Ingat, itu tidak untuk selama-lamanya. Kalau engkau sedang dalam pergumulan hari ini dalam hidupmu, mungkin pergumulan rumah tangga. Kalau pergumulan rumah tangga masalah mungkin ekonomi mungkin masih bisa. Saya yakin Tuhan pasti tolong. Burung pipit aja Tuhan piara. Tapi yang susah kalau nyangkut hati. Pergumulan nyangkut hati. Ya terjadi luka.
Suami dengan istri misalnya. Wah, itu lebih berat. Ya, harta berlimpah nek ada itu. Wah, ndak punya apa-apa nek hatinya menyatu. Oh, itu kekuatan yang luar biasa. Kesatuan dua orang itu luar biasa. Firman Tuhan juga berkata, ya, di mana di dunia ini dua orang daripadamu sepakat meminta apapun, maka Bapakmu juga akan mengabulkannya. Jadi apa? Dua orang sepakat. Itu memiliki kuasa yang luar biasa. Amin. Ayo, apapun sekarang yang terjadi. Yang pertama, datang pada Tuhan. Yang kedua, pegangan sama Tuhan. Yang berikutnya, dengarkan perkataan Tuhan. Yang berikutnya lagi, jalin kesatuan. Ayo, jangan kita jadi berjauhan. Kecuali untuk dengan orang lain, oke, jaga jarak boleh. Hati jangan jauh. Amin. Hatinya ayo melekat semakin dekat. Kita ini keluarga. Selalu saya sampaikan, kita ini keluarga bukan orang lain. Saudara punya pergumulan apa, bicara, sampaikan. Ada PKS, ada gembala, siapa saja sampaikan. Aku pergumulan ini. Oke, bilang. Kalau Tuhan mau pakai, siapa saja bisa. Jangan membatasi, alah paling ikut diguyu. Ya sudah, jadi menurut imanmu. Tanya Tuhan. Cari teman. Tidak apa-apa. Intinya adalah jangan sampai kita salah melangkah. Amin. Ya, jemaat dikasih Tuhan, saya mengingatkan kita semuanya di tengah pandemi ini kita harus tetap kuat, kita tetap harus kompak. Sekalipun berjauhan, sekalipun ya sulit untuk ketemu. Dan saya diingatkan juga setelah ibadah ini dimohon tidak kongko-kongko. Ya oke, saya mengiyakan instruksi dari Badan Musyawarah Antar Gereja dan juga Bamak Kabupaten Sukoharjo. Jangan kumpul-kumpul dulu Pak, selesai langsung pulang saja. Siap, saya bilang. Ya, jadi intinya saya mengajak kita semua, badai pasti berlalu. Selama menghadapi badai, tetap hatimu melekat kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan, jangan menjauhi Tuhan. Ibadah di rumah oke, ibadah bersama oke, tetapi jangan tidak ibadah. Nah, mungkin ada juga di antara kita yang selama ini bingung mengikuti ibadahnya gimana, sepenting aku dong ikut baik. Saran saya lebih daripada itu, buat pujian penyembahan terlebih dahulu. Yang tidak bisa, kita nggak tahu ini berlangsung berapa lama lagi. Artinya bisa saja tiba-tiba besok ada instruksi baru, maaf jangan ibadah lagi, ya kita nggak tahu. Ya karena jumlah positifnya meningkatnya memang drastis 3.000 lebih sehari. Ya kita nggak tahu, sekali lagi selama belum ada instruksi kita jalan terus. Dan sekali lagi apa yang diadakan ini adalah supaya kita ini tetap sebagai keluarga yang utuh. Ya, amin. Ya, saya selalu mengharapkan kalau ada yang punya pergumulan, ada masalah jangan sungkan, ada nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, intinya baik orang yang mendengarkan firman Tuhan atau melakukan dan tidak, sama-sama kedua-duanya akan menghadapi badai. Baik orang percaya atau tidak, sama-sama juga menghadapi badai. Nah, yang membedakan adalah respon kita ketika badai itu datang. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan pegang dan lakukan firman itu, sehingga dia pasti berkemenangan. Sementara orang-orang yang mendengarkan dan tidak melakukan, mungkin dia melakukan hal yang lain yang tidak sesuai dengan firman. Yang terjadi adalah kehancuran. Ya, nanti di Warta Jemaat saya kemarin sempat lihat, ya itu ada ilustrasi, ya, rumah bangun di atas batu dan di atas pasir. Orang yang mempunyai iman, yang percaya kepada firman dan melakukan itu bangun rumah di atas batu. Ada pondasi di bawahnya yang kuat. Sementara yang satunya dia mendengarkan saja tidak melakukan juga bangun rumah. Tetapi di atas pasir. Dan akibatnya hancur dan kerusakannya sungguh luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan. Pertanyaannya sekarang, ketika badai sudah berlalu, bagaimana kondisi bangunan itu? Ini penting. Bangunan keluarga kita, bangunan iman kita, ketika badai berlalu, badai bisa apa saja, saya katakan tidak hanya COVID-19 ya, termasuk badai prahara mungkin pergumulan yang sudah hadapi, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, itu juga termasuk. Mungkin kita bisa melewatinya, tetapi kalau kita melewati dan setelah badai berlalu kita dapati, loh, aduh hancur-hancuran, masih bersyukur kita selamat. Tapi ada juga ketika badai berlalu, wow, masih kokoh berdiri. Tidak terganggu, tidak rusak karena badai. Tapi ada juga, ya, ketika badai berlalu dia sudah nggak ada. Artinya apa? Katut badai.
Ya, ada tiga tipikal ya. Yang pertama itu ketika badai berlalu masih ada dia, tetapi bangunannya rusak. Mungkin sudah kacau gitu ya. Waduh, luar biasa nih. Gara-gara emosi, gara-gara ini ya, saya pernah saya contohkan ada orang yang mungkin gara-gara warisan berantem luar biasa sampai ke pengadilan. Setelah selesai diputus pengadilan, oke, selesai badainya. Tapi tidak seutuhnya, pinggete ati lukanya masih. Ya, misalnya itu. Ada juga mungkin yang lain, ya, badainya berlalu, orangnya udah nggak ada. Ya, kemarin ada kasus bunuh-bunuhan gara-gara harta warisan. Nah, ngeri kan? Hati-hati dengan itu ya. Ini contoh badai yang dalam kehidupan. Ada juga badai, sempat uturan, akhirnya terakhir damai, ya sudahlah. Kita terima dengan syukur, dan yang terjadi kemudian apa? Semuanya jadi baik. Nah, semua tergantung kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi badai? Karena keputusan kita itu yang menentukan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah firman-Mu kembali meneguhkan kami. Apapun badai yang kami hadapi, badai itu pasti akan berlalu. Tidak selama-lamanya. Badai itu ada. Tetapi kami percaya ketika badai datang Tuhan, kami hanya perlu Engkau. Kami pegang Engkau. Kami dengarkan Engkau. Kami taati apa yang Tuhan instruksikan. Dan kami percaya Engkau sanggup meredakan badai dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, ketika kami tetap pegang firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, maka kami pasti bisa melewatinya dan berkemenangan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan tanpa kecuali. Kalau mereka saat ini juga mengalami badai dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan teguhkan hatinya, tidak goyah, tapi semakin merapat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kemenangan terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga seutuhnya seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa ikut ibadah hari ini. Engkau juga menyertai mereka, menguatkan mereka semuanya. Bahkan kami berdoa untuk setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Kami percayakan Tuhan mereka dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan menyertai mereka semua. Menguatkan, meneguhkannya sehingga mampu melewati badai apapun yang terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintahan negeri kami yang terus berjuang untuk menciptakan vaksin sehingga virus ini Tuhan bisa teratasi. Kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan hikmat yang dari Tuhan menyertai sehingga semua keadaan ini segera berlalu dan kembali normal. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala hormat, kemuliaan dan pujian syukur kami naikkan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.